Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita mengucap syukur oleh karena kasih karunia Tuhan, kita masih dapat beribadah bersama-sama di tempat ini. Saya mengundang Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian untuk dapat bangkit berdiri. Mari kita siapkan hati kita untuk datang beribadah kepada Tuhan. Ibadah minggu hari ini kita mulai dengan pengakuan bahwa pertolongan kita adalah di dalam nama Tuhan, pencipta langit dan bumi dan segala isinya, yang dalam kasih setianya tidak pernah meninggalkan perbuatan tangannya. Turunlah atas kita sekalian anugerah dan sejahtera di dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Nas pembimbing yang menjadi dasar ibadah kita hari ini diambil dari Yohanes 10 ayat 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan hidup yang kekal kepada mereka, dan mereka pasti tidak akan binasa sampai selama-lamanya, dan seorang pun tidak akan merebut mereka dari tanganku. Bapakku yang memberikan mereka kepadaku lebih besar daripada siapapun, dan seorang pun tidak dapat merebut mereka dari tangan Bapa. Amin, amin, amin. Amin, amin, amin. Silakan duduk kembali. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu sekalian yang hadir di tempat ini maupun beribadah di rumah masing-masing. Sungguh kita bersyukur berkumpul kembali di tempat ini dan kiranya Tuhan selalu berserta kita di tempat ini. Untuk bersama-sama pagi hari ini kita akan memuji dan memuliakan Tuhan. Firman Tuhan pada pagi hari ini akan disampaikan oleh Bapak Nathanael Kusnan. Kiranya firman Tuhan itu akan memberikan kita menjadi lebih dewasa, menjadikan kehidupan kita menjadi serupa dengan Allah. Saya persilahkan untuk puji-pujian untuk dapat melayani dan selamat beribadah untuk semuanya. Shalom. Selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Sungguh kita bersyukur pagi hari ini kita boleh kembali datang beribadah kepada Tuhan. Ini adalah kesempatan yang indah buat setiap kita untuk kita boleh menghampiri Tuhan. Kita mau berikan kekaguman kita, hormat kita kepada Tuhan. Mari saya mengajak setiap kita untuk kita bangkit berdiri. Ku kagum hormat akan Engkau ya Tuhan. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib untuk dimengerti, lebih dari semua yang
ada, hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan berkuasa. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Kau sungguh indah tiada taranya, sungguh menakjubkan, sungguh ajaib ku dimengerti, lebih dari semua yang ada. Hikmat-Mu tiada terselami, kasih-Mu dalam tak terduga. Kau sungguh indah tiada taranya, mulia dan mari berikan kekaguman dan hormat kita kepada Tuhan. Kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau. Ku kagum hormat akan Engkau, ku kagum hormat akan Engkau. Kau Allah yang layak dipuji, ku kagum akan Engkau.
Bapak Ibu yang masih kuat berdiri, saya mengajak untuk kita tetap berdiri. Yang memang capek silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, saya mengajak setiap kita untuk pagi ini kita bersuka cita karena kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru dalam kehidupan kita. Kasih Allah. Mari kita bersuka cita pada pagi hari ini Bapak Ibu. Kita berikan akan syukur kita kepada Tuhan. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Kasih Allah, kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidupku. Dengan sukacita ku kan hari, dengan sorak-sorai berpuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Kasih Allah tak berkesudahan, selalu baru setiap hari. Rahmat-Nya tak pernah berakhir seumur hidup. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai berpuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai berpuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Dengan sukacita ku kan nari, dengan sorak-sorai berpuji, menaikkan pujian haleluya, nyanyi bagi Dia Sang Raja, nyanyi bagi Dia Sang Raja. Selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Silakan duduk Bapak Ibu. Bapak Ibu, sebentar kita akan mendengar firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Nathaniel Kusnar. Mari persiapkan hati kita. Kita mau datang dengan satu kerinduan bahwa Tuhan sudah begitu baik kepada setiap kita. Biarlah kita terus mau belajar taat dan setia sepanjang usia kita. Mari Bapak Ibu, pagi hari ini saya mengajak setiap kita bersyukur untuk semua kebaikan Tuhan dalam kehidupan kita. Jadikan aku indah. Ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada.
Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Ku datang ya Bapa, ku datang ya Bapa dalam kerinduan, memandang keindahan-Mu. Ku berikan segalanya, semuanya yang ada. Ku ingin menyenangkan hati-Mu, oh Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia kepadamu Tuhan. Jadikan aku indah, jadikan aku indah yang kau pandang mulia, seturut karyamu di dalam hidupku. Ajarku berharap hanya kepadamu, taat dan setia, taat dan setia, taat dan setia kepadamu Tuhan. Firman Tuhan akan disampaikan oleh hambanya Pendeta Nathaniel Kusner. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa Surgawi, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pagi yang indah hari ini Tuhan, kami mengucap syukur kepadamu karena Engkau memberikan kepada kami kesempatan yang sangat berharga, yaitu kami boleh beribadah kepada Tuhan. Kami telah menaikkan pujian kami, pengagungan kami kepadamu Raja di atas segala raja. Dan kami merasakan Tuhan telah memberkati kami,
melalui puji-pujian kami. Dan sekarang ya Tuhan, kami bersama akan belajar sebagian dari firman-Mu. Bapa, kami mohon kuat kuasa yang daripada Tuhan. Tuhan turunkan, Tuhan nyatakan atas kami. Sehingga firman yang boleh kami pelajari, yang hari ini kami akan terima bersama-sama, sungguh mendapatkan tempat yang istimewa dalam kehidupan kami. Roh Kudus, urapi hamba-Mu yang terbatas ini. Roh Kudus, urapi semua kami. Sehingga kami semua boleh menangkap apa yang Tuhan mau, yang Tuhan kehendaki dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu Bapa sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami menyambut kebenaran firman Tuhan pada kesempatan pagi hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi. Shalom. Shalom. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? Iya, tak tambah ya. Dahsyat, luar biasa. Amin. Bagaimana kabarnya Bapak Ibu Saudara hari ini? Puji nama Tuhan. Ya. Kami menyapa salam kasih, salam sejahtera, shalom buat Bapak Ibu Saudara yang hari ini mengikuti secara live streaming di rumah atau dimanapun berada. Percaya hari ini ketika hati kita terbuka dan yakin bahwa Yesus bersama dengan kita, pasti kita diberkati. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, hari ini kita akan belajar satu tema. Ya. Sebuah tema yang berkata sulit, sukar untuk percaya. Tapi saya yakin dan percaya Bapak Ibu yang hadir ini tidak ada yang sulit untuk percaya akan kuasa Tuhan. Tetapi semua yang hadir ini adalah orang-orang yang berkata amin dengan kuasa Tuhan. Puji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu Saudara, kita akan mendasari pertemuan ini. Kita membuka Alkitab kita di dalam Injil Yohanes pasal yang ke-20. Injil Yohanes pasal 20, kita membaca ayat yang ke-24 sampai dengan ayat yang ke-29. Injil Yohanes 20 ayat 24 sampai 29 saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya, kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. 26. 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu dan Thomas bersama-sama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang dan ia berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Ayat 27, kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku, ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku, dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. 28, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku, ya Allahku. Saya ulang, Thomas menjawab dia, ya Tuhanku dan Allahku. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat, namun percaya. Amin.
Saudara-saudara yang saya kasihi, yang diberkati oleh Tuhan. Dalam Perang Dunia Kedua, ada satu kisah, yaitu ada seorang tentara Jepang yang bersembunyi di hutan salah satu pulau di negeri kita Indonesia. Pada waktu dia ditemukan, Bapak Ibu Saudara, karena Indonesia sudah merdeka, perang sudah selesai. Pada waktu dia ditemukan, dan ketika dia diberitahu bahwa perang sudah selesai, dan bahwa tentara Jepang sudah lama hengkang dari Indonesia. Apa komentar dari tentara Jepang ini? Pertama, dia tetap bersiap dengan senjata yang dia bawa. Lalu yang kedua, dia berucap, "Aku tidak percaya. Mana mungkin?" Saudara, tentara Jepang ini dia bersikeras untuk tidak menerima kabar yang sesungguhnya baik ini. Jadi bahwa perang sudah tidak ada lagi, bahwa perang sudah usai, yang terjadi sekarang adalah kedamaian. Saudara, untuk menyadarkan tentara Jepang ini tidak pendek waktunya, cukup waktu lama. Supaya dia bisa mengerti, bisa tahu, bisa paham bahwa sesungguhnya dia ini terpisah, menyendiri, jauh, sehingga tidak tahu apa yang terjadi sesungguhnya. Nah, saudara-saudara, di dalam Alkitab ada seorang murid Tuhan yang tadi kita sudah baca bersama-sama di Injil Yohanes pasal yang ke-20. Dia adalah Thomas yang disebut Didimus. Saudaraku, Thomas ketika diberitahu oleh teman-temannya, ketika diberitahu oleh rekan-rekannya bahwa Yesus telah bangkit dari kematian, Thomas berkata apa? "Sekali-kali aku tidak akan percaya." Nah, hari ini kita akan mempelajari mengapa Thomas tidak percaya. Ya. Dan hal yang sama bisa terjadi dalam kehidupan kita, saudara-saudara. Karena kita sadar, kita tahu, kita mengakui bahwa hidup yang kita hadapi, hidup yang terjadi, hidup yang kita alami ini tidak sepi dengan yang namanya masalah, persoalan, tantangan, bahkan ancaman. Kalau Thomas pernah mengalami krisis iman, saya sudah menjumpai banyak orang-orang yang menamakan dirinya Kristen juga mengalami krisis iman karena situasi, karena keadaan, karena ekonomi, karena berbagai hal. Nah, kita akan melihat, kita belajar mengapa Thomas tidak percaya, mengapa Thomas sulit mempercayai bahwa Tuhannya yang pernah berkata, yang pernah bersabda, "Aku memang akan mati, tetapi pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati." Tapi Thomas dikatakan sulit untuk percaya. Nah, mengapa? Ada beberapa hal yang akan kita pelajari bersama-sama. Yang pertama adalah karena Thomas mengandalkan panca inderanya. Itu yang pertama. Jadi mengapa Thomas sulit untuk percaya bahwa Tuhannya telah bangkit? Karena Thomas mengandalkan panca inderanya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat di dalam ayat yang ke-25. Yohanes 20 ayat yang ke-25 tadi. Yohanes 20 ayat 25, maka kata murid-murid yang lain itu kepadanya,
Kami telah melihat Tuhan. Tetapi Thomas berkata kepada mereka, sebelum aku melihat bekas paku pada tangannya, dan sebelum aku mencucukkan jariku ke dalam bekas paku itu, dan mencucukkan tanganku ke dalam lambungnya, sekali-kali aku tidak akan percaya. Karena bagi Thomas, dia lebih menempatkan, mengutamakan apa yang dilihat, fakta. Bahwa gurunya, Tuhannya, dia melihat sudah mati. Bahwa gurunya, Tuhannya sudah dimakamkan, sudah dikuburkan. Dan menurut saya, Thomas manusiawi. Kalau dia berkata, sekali-kali aku tidak percaya. Kenapa? Karena Thomas masih manusia. Demikian juga dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara. Kita sebagai orang yang mengaku diri Kristen, percaya kepada Tuhan, beriman bahwa Yesus adalah Tuhan dan satu-satunya juru selamat. Dia berkuasa, dia dahsyat dan luar biasa atas kehidupan kita. Tetapi bisa jadi karena mata kita yang kita rasakan, yang terjadi, keadaan yang ada, berbeda dari harapan, dari kerinduan, dari doa kita. Saya mau bersaksi Bapak Ibu Saudara, dan ini kesaksian yang pertama kali saya sampaikan. Sebenarnya biasanya kalau saya bersaksi itu yang pertama di tempat kami menggembalakan, di Gereja Isa Al-Masih Kendal. Ini terjadi pada tanggal 17 Agustus kemarin, pada hari Rabu. Usai upacara, kami pergi sekeluarga, diikuti 2 orang cucu. Kami pergi ke Guci, saudara. Sudah kami agendakan, nanti sampai di Guci, kami mau kungkum, ya, mau mandi, mau berendam. Setelah itu sudah tersusun, habis ini, dan seterusnya. Sudah kami siapkan. Kami sudah berdoa. Pagi hari kami berdoa kepada Tuhan. Dan kami memohon, dan itu doa kami setiap hari. Sepanjang hari ini Tuhan, Engkau menyertai kami, Engkau bersama dengan kami. Engkau yang berpihak dalam kehidupan kami. Saudara, setelah kami usai kungkum, kami meninggalkan Guci karena tujuan kami mau ke kota Tegal. Dalam perjalanan pulang, sama seperti berangkat jalur yang kami pakai, kami tempuh. Tapi tiba-tiba ada kemacetan yang panjang. Saya bilang panjang karena posisi kami ada di bagian atas. Melihat bawah itu panjang sekali. Dari arah sebelah kanan tidak ada mobil yang lewat. Cerita punya cerita, ternyata di sana ada karnaval, saudara. Lalu beberapa mobil, karena sudah lama 1 jam lebih, dan penumpang kami semuanya sudah tidur, ya lalu pada berbalik. Ngapain berbalik? Saya pikir begitu. Lalu ada beberapa orang bergantian ngomong, Pak, kita putar balik aja, kita lewat ke Bumi Jaya, begitu. Oh iya. Lalu setelah 3 orang yang bilang begitu dan mereka berbalik, saya ikut balik, saudara. Saya ikut balik dan melewati menuju ke Bumi Jaya. Bumi Jaya itu kali pertama kami lewati. Jadi saya harus membaca petunjuk arah dan seterusnya. Kami buka Google, ya, mapnya. Sudah semua petunjuk kami lakukan semuanya, saudara. Apa yang terjadi? Bampet semuanya, ya. Mapnya enggak ngomong, ya, petunjuknya. Kemudian pelang juga enggak ada cerita tulisan apa-apa. Kami jalan, karena kami ditinggal beberapa mobil karena waktu putar tadi. Nah, saudara, kami tanya, ada bengkel yang di situ, kami tanya, Pak, arah ke Bumi Jaya dan kami mau ke Selawi lalu ke Tegal. Mereka jawab, oh ya, jenengan lewat ini lalu ke kiri. Udah ikuti jalan itu terus. Oh iya. Lalu saya ulang. Jadi saya harus ke sini lurus terus ke kiri ya Pak. Ya, itu pertigaan itu langsung ke kiri saja.
Sudah kami mau bilang terima kasih, tetapi tiba-tiba ada yang muda berkata begini, enggak, lewat saja itu nanti belok kanan. Ya, belok kanan. Saudara-saudara, di mobil kami bergumul. Saya ngomong sama istri, ketoke sing bener sing nom. Nah, karena yang tua tadi yang pertama sing bener sing nom. Saya ikuti yang nom, sudah muda saudara. Kami belok ke kanan. Jalannya semakin lama semakin sempit. Semakin lama lebih sempit lagi. Hanya satu mobil yang bisa lewat. Lalu tidak ada penduduk di sana. Semakin sepi, tetapi saya nekat. Istri saya bilang, mbok tanya Pak, takon mbek sopo. Wong enggak ada siapa-siapa, saudara. Enggak ada siapa-siapa. Mulai jalan menurun dan menurun, semakin sepi dan semakin sepi. Yang di mobil pada bangun, loh ini kita mau kemana? Nah saudara-saudara, lalu kami melihat di depan kami ada 2 orang yang berjauhan, tetapi mereka ada di sawah. Saya bablas terus, tapi ketika bablas itu sekitar 10 meter dari orang-orang itu, 2 orang itu, jalan ambles saudara, ambles. Tapi saya nekat, saya masuk di ambles itu jeglok begitu. Nah, 2 meter nggak ada, 2 meter dari jalan ambles itu, jalan tertutup, buntu. Saya tidak bisa bayangkan, saudara-saudara. Padahal dalam perjalanan pada waktu mereka belum tidur, waktu jalan yang sempit tadi, Bu Nathan ngomongi sama cucu saya begini, 2 orang cucu saya. Kalian ya, kalau pas kemana-mana sudah di dalam kondisi seperti ini, kalian harus terus berdoa, meminta pertolongan, penyertaan, perlindungan, dan berkat yang daripada Tuhan. Dan itu diomongkan berulang-ulang kali. Nah, sekarang jalan buntu, saudara. Di depan sudah nggak ada jalan. Dan jalannya itu langsung terjun. Saya melihat sebelah kanan jurang, yang namanya jurang nggak mungkin 5 meter. Lebih dari 10 meter. Sebelah kiri sudah tanggul, nggak ada apa-apa. Kami harus mundur balik. Ketika kami mundur, seluruh penumpang sudah mulai menjerit. Kami takut, kami harus turun. Saya enggak urusi suara itu. Pokoknya saya harus mundur. Kita mundur saja sudah deg-degan. Bayangkan saudara sudah mulai agak gelap, jalan hanya satu-satunya dan tidak bisa ada orang lewat lainnya. Hanya itu, hanya satu kuncinya, selamat atau tidak selamat. Udah itu aja. Ternyata kami selamat. Ya sampai di atas. Dan saya mulai berpikir lagi, isih aduh mundure isih aduh. Tiba-tiba mata saya melihat menangkap sebelah kiri itu ada ruang. Saya pikir untuk mobil cukup, ya. Dan memang ternyata memang cukup. Saya belok untuk saya bisa menghadap ke arah yang benar. Ketika saya belok, saudara-saudara, saya kaget gluk begitu. Ternyata saya salah masuk. Yang saya masuki parit, naik tanggul 1,5 meter dan mobil masuk ke sawah. Ya. Dan di dalam mobil semua pada ketakutan. Semua pokoknya kami turun, semua panik. Kami mau turun. Kami berkesempatan mereka turun, saudara-saudara. Dan tidak lama kemudian saya juga turun. Saya melihat mobil, ampun. Lah iki mobilnya kok gantung seperti ini. Di dalam benak saya, di dalam indera penglihatan saya, dalam indera perasa saya mengatakan, ora iso balik. Sudah tidak mungkin. Saya berteriak, ora bakal ono sing krungu. Ya. Mau minta tolong siapa? Saudara-saudara. Ya. Lalu di dalam hati saya ngomong begini sama Tuhan, Tuhan, loh tadi pagi kan saya sudah ngomong sama Tuhan, saya minta sama Tuhan. Sertai kami, lindungi kami, bentengi kami, selamatkan kami, berikan kami sukacita. Dan jauhkan kami dari tawar hati, mengeluh putus asa, ya khawatir, jauhkan. Tetapi yang muncul sekarang, aku ra iso balik, itu unsur tidak percaya. Kenapa? Karena mata saya melihat
menilai, mengukur, ini tidak mungkin, ini tidak mungkin, dan ini tidak mungkin. Saudara, dalam waktu yang cepat, saya tidak melihat entah dari mana, siapa yang memberitahu. Ketika saya dari jongkok itu dengan rasanan-rasanan yang enggak baik itu, saya berdiri, saya menoleh. Ternyata berkumpul ada sekitar 7 orang yang di situ. Lalu satu orang yang tua berkata, "Pak, kami bantu. Kami angkat mobilnya." Saudara, Bapak masuk saja. Hal yang luar biasa. Diangkat oleh 7 orang dan kami boleh balik ke arah yang benar. Saudara-saudara, ya. Jadi jangan mengandalkan panca indera. Jangan mengandalkan kekuatan kita sendiri. Di dalam kitab Yeremia dikatakan terkutuklah orang yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Sehingga berucap orang mungkin, tidak mungkin. Saya percaya di hari-hari kita dalam hidup dengan keadaan yang ada. Pandemi cukup waktu yang lama. Kesulitan ekonomi dan macam-macam. Bahkan hari-hari ini kami sedang menangani. Ada beberapa orang yang sedang terancam dengan perceraian karena ekonomi. Saudara-saudara, jangan menghadapi sebuah masalah dengan mengukur kemampuan panca indera kita. Nasihat, kita membaca bersama-sama di dalam Surat Roma pasal yang keempat. Abraham yang percaya kepada Tuhan. Roma pasal 4 ayat 18 dan ayat 19 berkata, "Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan. Demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Imannya tidak menjadi lemah, walaupun ia mengetahui bahwa tubuhnya sudah sangat lemah, karena usianya telah kira-kira 100 tahun, dan bahwa rahim Sarah telah tertutup." Panca inderanya memberikan data kepada Abraham, dia sudah lemah, dia sudah tua, usianya sudah 100 tahun, istrinya sudah mandul, itu data. Itu panca inderanya. Tapi yang namanya Abraham tetap percaya. Dia tidak mengandalkan panca inderanya. Dia tetap percaya. Dia yakin bahwa Allah yang disembah itu Allah yang hidup, Allah yang sanggup, yang tidak ada menjadi ada. Orang berkata, manusia berkata tidak mungkin. Allah berkata selalu mungkin. Dan Yesus yang Bapak, Ibu, Saudara dan saya sembah adalah Yesus yang hidup selama-lamanya, mampu melakukan, menolong kita, bukan terlambat, tetapi tepat pada waktunya. Amin. Tuhan sanggup, saudara. Yang tidak mungkin di hadapan Tuhan, sanggup, selalu mungkin. Dan Tuhan akan mengerjakan sesuai dengan waktunya. Itu yang pertama. Yang kedua sekarang, mengapa Thomas sulit untuk percaya? Karena Thomas meninggalkan dan menjauhi persekutuan. Saya ulang, karena Thomas meninggalkan dan menjauhi persekutuan. Kita baca di ayat yang ke-24. Dikatakan, tetapi Thomas, seorang dari ke-12 murid itu yang disebut Didimus, tidak ada bersama-sama mereka ketika Yesus datang ke situ. Ketika murid-murid yang lain sedang berhimpun, ketika murid-murid yang lain sedang berdoa satu dengan yang lain, ketika murid-murid yang lain sedang bersekutu, ketika murid-murid yang lain merasakan bagaimana tidak bersama dengan Yesus pada waktu itu. Tetapi Thomas tidak ada bersama dengan mereka. Tidak jelas kemana Thomas.
Bisa jadi Thomas ada juga dalam kekhawatiran. Bisa jadi dia sedang dalam kekecewaan. Bisa jadi Thomas dalam kemarahan. Tetapi saat itu Thomas tidak bersama-sama dengan murid-murid dalam persekutuan. Sehingga ketika ada berita baik, ketika ada kabar baik, ketika Tuhan Yesus hadir menampakkan diri dengan murid-muridnya, dan Thomas tidak ada. Thomas kehilangan. Thomas tidak mendapatkan pengharapan. Thomas telah kehilangan harapan yang begitu luar biasa. Dan hari itu menjadi sangat menyedihkan buat Thomas. Sehingga Thomas dia berkata, aku sekali-kali tidak akan percaya. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam kasih Tuhan, jangan jauhi persekutuan. Ya, jangan jauhi persekutuan. Saya tadi sempat membaca dalam lembaran, ada persekutuan. Itu kesempatan. Dan kesempatan berharga ketika kita mendapatkan kesempatan untuk bersekutu, beribadah, memuji, menyembah kepada Tuhan. Ya, jangan jauhi persekutuan. Sebab orang yang menjauhi persekutuan, dia tidak akan pernah tahu apa yang akan terjadi. Tetapi karena dia dekat dengan Tuhan, dia mengalami kebersamaan dengan Tuhan. Kekuatan, penyertaan, sukacita, Tuhan nyatakan, Tuhan berikan kepada orang-orang yang senantiasa bersekutu. Nah, Thomas meninggalkan, Thomas menjauhi persekutuan. Saya senang di Ibrani pasal yang ke-10 ayat 25. Janganlah engkau menjauhkan diri dari pertemuan apa? Ibadah. Jangan. Kita harus dekat. Sebab ketika kita dekat dengan Tuhan, kita butuh Tuhan, kita bersama dengan Tuhan, kita cakap, kita sanggup menanggung melakukan segala perkara. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih dalam kasih Tuhan, kalau kita hidup tanpa Tuhan, hancur, saudara. Kalau kita hidup tanpa Tuhan, kita akan terus mengalami kekecewaan dan penyesalan. Tetapi saya ingatkan, saya sampaikan, ya, kalau Tuhan tanpa saudara, dia tidak berubah, dia tetap Tuhan yang maha kuasa. Oleh sebab itu, saya mengajak jemaat GKMI Kenari di tempat ini. Mari kita bangun persekutuan. Ya. Setiap persekutuan yang ada, kita ada di sana. Ketika kita menaikkan pujian, penyembahan, pengagungan kepada Tuhan, nikmati itu. Dan percayalah, hadiratnya memenuhi kehidupan setiap kita yang ada di dalam persekutuan itu. Dan kita melihat akhirnya, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi oleh Tuhan, di ayat yang ke-26, kita baca lagi, kita lihat lagi ayat yang ke-26. Berkata, 8 hari kemudian murid-murid Yesus berada kembali dalam rumah itu, dan Thomas bersama dengan mereka. Sementara pintu-pintu terkunci, Yesus datang, dan Yesus berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Thomas kembali ke dalam persekutuan. Thomas kembali bersama-sama komunitas umat yang melayani Tuhan. Saudaraku, Thomas berjumpa dengan Tuhan. Thomas ketemu dengan Tuhan. Thomas terima lawatan Tuhan. Thomas terima berkat yang daripada Tuhan. Kenapa? Karena Thomas kembali ke dalam persekutuan. Saya mengajak, kalau kita sudah lama tidak bersekutu, mari kita bangun, kita hidupkan kembali, ya. Kita kembali ke dalam persekutuan, ya. Kita kembali ke dalam persekutuan. Ya, kami bersyukur di tempat di mana kami dipercaya menggembalakan jemaat yang ada di GIA Kendal. Ya.
Pandemi yang luar biasa itu tidak meruntuhkan, tidak merontokkan iman mereka. Ibadah tetap berjalan. Kami hanya 2 bulan kalau tidak, atau 2,5 bulan selama pandemi kami tidak ada, kami melalui online. Tetapi seterusnya justru jemaat melihat ada sesuatu di balik yang terjadi, yaitu pandemi yang ada itu. Dan mereka terus bersukacita, terus bersyukur. Ya, ibadah pertama hadir masih di atas 100 orang. Ibadah kedua di atas 60-70 orang. Kami masih bersyukur. Ya. Jemaat masih setia. Kenapa? Karena tanpa Tuhan mereka bisa mengalami, merasakan tidak bisa berbuat apa-apa. Maka mereka terus membangun yang namanya persekutuan. Demikian pula saya mengajak kita sekalian, ayo kita bangun kehidupan kita ini supaya kita semakin berkenan di hatinya Tuhan. Yang ketiga, yang terakhir, Thomas belajar dari kesalahannya. Saudara, Thomas mau belajar dari kesalahannya. Kesalahannya dia apa? Dia berkata, aku sekali-kali tidak akan percaya. Kesalahannya Thomas apa? Mengandalkan panca inderanya. Kesalahannya Thomas apa? Dia menjauhi, meninggalkan persekutuan. Tetapi sekarang Thomas belajar dari kesalahannya. Saudara, di ayat yang kita baca tadi, Tuhan dengan sabar mengajari Thomas. Karena Thomas mau belajar, maka Tuhan mengajari Thomas dengan sabar. Mari Thomas, ketika Tuhan berjumpa kembali dan langsung to the point, Tuhan berkata, Thomas, mari. Ya. Jadi tujuan Tuhan membangun kehidupan umat yang dikasih sedemikian rupa. Dia sabar bagi mereka yang mau belajar. Dan hal yang indah, hal yang luar biasa. Ketika Tuhan mengajari Thomas, mari cucukkan, ya, rabalah telapak tanganku, cucukkan jarimu ke lambungku. Ya. Dan itu diajari oleh Tuhan. Apa jawaban Thomas? Dia berkata, ya Tuhanku dan Allahku. Ada pembaruan yang luar biasa atas diri Thomas. Thomas menjadi pribadi yang baru. Dan dalam sejarah gereja, Thomas kemudian menjadi penginjil besar di India. Dan dia salah satu martir. Dia menjadi orang yang luar biasa. Kenapa? Karena dia mau belajar dari kesalahannya. Nah, seringkali, acap kali, awake dhewe kita, ya, kita sudah melakukan kesalahan, kadang-kadang ya disengaja, ya. Kalau tidak disengaja kira-kira ya minta maaf, minta ampun bisa diterima. Tapi kalau dengan sengaja, ya. Tetapi Thomas mau belajar. Nah, kita juga harus begitu. Kita belajar, ternyata berbuat salah itu tidak mendatangkan, tidak menghasilkan, tidak memberi apa-apa buat kita. Tetapi ketika kita belajar, duduk diam di dalam Tuhan, janji Tuhan, firman Tuhan ya dan amin. Dia sanggup membarui kehidupanmu dan kehidupanku. Thomas dibarui oleh Tuhan. Sehingga dia berkata, ya Allahku dan Tuhanku. Itu menunjukkan bahwa Yesus itu bukan manusia, tetapi Yesus adalah Tuhan. Yesus juru selamat satu-satunya buat kita. Puji nama Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, akhirnya dalam sebuah kesimpulan. Yang pertama, hidup Kristen tapi tidak beriman, itu ikut-ikutan. Jadi kalau sampean Kristen mengaku diri Kristen, tapi tidak punya iman, orang Jawa bilang rubuh-rubuh gedang. Ya. Melu gubyuk ananging ora kerti sing dirembuk. Jadi melu-melu aja, ikut-ikutan aja.
Jadi maka ketika mengalami masalah, ketika mengalami persoalan, ketika mengalami tantangan, balik, mundur. Belum lama ini ada jemaat, suaminya datang dan luar biasa. Yang kedua, hidup Kristen tapi tidak punya pengalaman pribadi dengan Tuhan, itu hanya simbol agama. Ya. Jadi kalau penjenengan dan saya Kristen, mengaku diri Kristen, kita KTP Kristen, dunia melihat kita Kristen, mengenal kita Kristen, tetapi seumur hidup Kristen kita tidak pernah mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan. Itu namanya Kristen yang agama saja, hanya simbol saja. Ingat, simbahku Kristen, bapak ibuku Kristen, yo aku sekarang Kristen. Lalu di KTP-nya ditulis Kristen. Udah, hanya itu saja. Cukup hanya dikenal oleh dunia. Nah, Kristen itu harus mengalami pengalaman pribadi dengan Tuhan, mengalami mujizat, dan dalam mengalami mujizat itu tidak setahun sekali, sebulan sekali, seminggu sekali, setiap hari. Sebab kita percaya bahwa mujizat itu masih ada. Amin. Mujizat itu masih ada. Nah, kita mengalami mujizat setiap hari, ya. Seperti tadi kesaksian yang saya alami, ya. Saya tidak tahu tadi melihat 2 orang, tapi tiba-tiba ada 7 orang. Dan setelah menolong kami, bubar, tidak tahu mereka kemana. Kami mengucapkan terima kasih, kami bahagia, kami sukacita, kami diberkati. Ya, ada mujizat. Ya. Maka saya mengajak kita sekalian, Kristen harus hidup punya pengalaman pribadi dengan Tuhan. Dan yang terakhir, dalam Kristus selalu ada harapan. Amin. Dalam Yesus selalu ada harapan. Ya. Percaya saja, jangan tidak percaya lagi. Percayalah. Bersama Yesus kita dahsyat dan luar biasa. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saya undang kita semua bangkit berdiri bersama-sama. Kita naikkan pujian Hatiku Percaya. Saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Katakan hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya, selalu ku percaya. Sekali lagi katakan, saat ku tak melihat jalanmu, saat ku tak mengerti rencanamu, namun tetap ku pegang janjimu, pengharapanku hanya padamu. Hatiku percaya, hatiku percaya, hatiku percaya,
Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk kebenaran firman-Mu yang sudah Tuhan percayakan, yang sudah Tuhan berikan kepada kami pada ibadah pagi hari ini. Bapa, kami menangkap kebenaran firman-Mu dengan syukur, dengan sukacita. Kami menangkap kebenaran firman-Mu dengan pasti bahwa di dalam Tuhan kami percaya bahwa di dalam Tuhan, haleluya, firman Tuhan ya dan amin. Kami percaya Tuhanlah yang sanggup mengerjakan, melakukan perkara-perkara yang dahsyat dan luar biasa atas hidup kami. Bapa, kami bersyukur. Kami mau tidak mengandalkan panca indera kami, tetapi kami mau seperti Abraham, sekalipun apa yang kami lihat tidak mungkin, mustahil, tetapi kami tetap percaya bahwa di dalam Tuhan pasti ya dan amin dan terbukti. Terima kasih Tuhan. Demikian juga kami tidak mau seperti Thomas yang meninggalkan ibadah, yang meninggalkan persekutuan, yang meninggalkan perhimpunan umat percaya. Kami mau menjadi pribadi yang setia, pribadi yang tekun, pribadi yang suka bersekutu, beribadah kepada Tuhan. Demikian kami percaya, kami adalah pribadi yang terbatas. Kami sering melakukan baik dengan sengaja ataupun tidak sengaja, kami melakukan yang salah dan tidak berkenan di hatinya Tuhan. Kami mau belajar dari kesalahan kami, supaya kami menjadi pribadi yang seirama dengan hatinya Tuhan. Terima kasih Engkau menetapkan, Engkau meneguhkan, Engkau memeteraikan kebenaran firman-Mu tinggal dalam kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa di surga, dalam kesempatan yang luar biasa, kami mengucap syukur atas pemeliharaan dan pimpinan Tuhan yang memampukan kita melewati berbagai pergumulan, sehingga kami ada sebagaimana kami ada sekarang. Bapa, kami berdoa bagi GKMI Kenari, kekompakan dan kesatuan hati segenap hamba Tuhan, majelis dan pengurus komisi kategorial dalam melaksanakan berbagai program pelayanan yang telah disusun agar dapat berjalan dengan baik, dengan dukungan dari jemaat untuk mendatangkan pertumbuhan bagi gereja Tuhan. Keterlibatan setiap jemaat dalam berbagai rupa pelayanan, ibadah, dan kesaksian di gereja sebagai satu anggota tubuh Kristus untuk saling mengasihi dan menguatkan satu sama lain. Kami berdoa bagi jemaat-Mu yang sakit, lanjut usia, berduka, kesepian, dan berbeban berat, agar Tuhan melimpahkan kesembuhan, kekuatan, penghiburan, dan hikmat yang mendatangkan kebaikan. Kami berdoa untuk pertumbuhan pelayanan GKMI Kenari, cabang Margorejo, menjadi gereja yang dewasa, dengan dukungan semua jemaat, dalam pelayanan yang memperkuat gereja dalam menjalankan berbagai pelayanan. Tuhan memberikan hikmat, kreativitas, dan kasih kepada guru dan murid dalam proses pembelajaran sehingga membawa pertumbuhan yang baik bagi murid. Berdoa bagi pertumbuhan rohani setiap jemaat GKMI melalui berbagai pelayanan yang diadakan agar Tuhan menuntun hidup jemaat menjadi pribadi yang melayankan kasih kepada banyak jiwa dan mendatangkan damai di tengah masyarakat. Kami mengucap syukur atas kemerdekaan Negara Kesatuan Republik Indonesia yang ke-77 dan berdoa agar Tuhan memimpin keberadaan NKRI menjadi negara yang berdaulat dalam mengelola sumber daya, sejahtera, damai di tengah masyarakat, dan kemuliaan Tuhan atas negara kami. Terpujilah nama-Mu Bapa, sekarang dan sampai selama-lamanya. Kami naikkan doa kami dan kami mengucap syukur dalam nama
Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Jemaat, bersama-sama kita menaikkan doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, silakan duduk. Bapak Ibu, di dalam Mazmur 37 ayat 23 mengatakan, Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Mari Bapak Ibu, kita mau bangkit berdiri, kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidupnya berkenan kepadanya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya, tangannya, tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya, 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 tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Apabila ia jatuh, tak sampai terdetak, sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Sebab Tuhan menopang tangannya. Komitmen kemuridan. Sebagai komunitas Menonet, marilah kita mengikrarkan komitmen kemuridan bersama-sama. Kami bersaksi bahwa tidak seorang pun dapat sungguh-sungguh mengenal Kristus, kecuali ia mengikutinya setiap hari dalam kehidupan.
Dan sebagai bagian dari gereja yang marilah kita bersama-sama dengan gereja-gereja di sepanjang segala abad dan tempat kita mengikrarkan pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati, dan dikuburkan. Pada hari yang ketiga, naik ke surga. Allah yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang kembali untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, mari bersama-sama kita pulang. Kita pulang bersama-sama. Angkat hatimu, pandanglah Tuhan. Dan sekarang angkat tanganmu, terimalah berkat-berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Berkat Allah Tritunggal, Bapa, Putra, dan Roh Kudus di dalam nama Tuhan Yesus tinggal serta atas hidupmu, atas keluargamu, atas rumah tanggamu, atas doamu, atas pergumulanmu dari sekarang ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, yang percaya bersama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Kepada Allah beri puji semua makhluk di bumi, padanya ku beri pujian, Bapa, Anak, dan Roh Suci. Silakan duduk Bapak Ibu untuk bersaat teduh. Saya harap Bapak Ibu tidak langsung pulang, ada satu pengumuman penting dari majelis yang akan disampaikan. Terima kasih. Selamat pagi dan Tuhan memberkati. Kami segenap majelis dan jemaat GKMI Kenari menyampaikan terima kasih kepada Pendeta Nathanael Kusnar dari Gereja Isa Al-Masih Kendal yang telah menyampaikan firman Tuhan pada hari Minggu 21 Agustus 2002. Dan kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak, baik pengembalaan maupun dalam keluarga. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada tim pelayan yang melayani kebaktian pada Minggu pagi hari ini. Warta persembahan bisa dimasukkan ke kotak yang sudah disediakan atau ditransfer yang ada datanya di bawah ini. Kami memberitahukan kepada Bapak Ibu semuanya bahwa besok Minggu kebaktian dialihkan ke jam 5 sore dikarenakan ada kegiatan dari desa di Jalan Sepanjang Kenari. Maka untuk demi keamanan kita bersama, kita maklum, kita akan kebaktian bersama jam 5 sore pada di gereja tempat ini. Terima kasih atas perhatiannya.